Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ini adalah episode kedua dari drama Hometown Cha-Cha. Episode ini diawali dari para warga yang sedang galau dan mereka itu sebenarnya memiliki kesedihan dan masalah hidup masing-masing. Flashback ke 2 minggu yang lalu, setelah si Hae-jin memutuskan ingin membuka klinik dan bertemu dengan si mas ganteng yang baik hati sebagai agen propertinya, si Hae-jin diperlihatkan sebuah tempat yang akan menjadi kliniknya. Terus si mas ganteng ini juga memperlihatkan rumah yang akan ditempati oleh si Hae-jin. Dan rumah yang diperlihatkan ini, interiornya sedikit tidak disukai oleh si Hae-jin. Terus si mas gantengnya menawarkan diri akan mengubah interiornya sesuai keinginannya. Setelah itu si Hae-jin merasa ditipu dan dipermainkan oleh si mas ganteng dan Ibu Hwajung. Nah ternyata kedua tempat itu adalah milik Ibu Hwajung. Lalu si Hae-jin ini merasa ditipu oleh mereka berdua. Padahal yang sebenarnya Ibu Hwajung ini sengaja memberikan kepada si Hae-jin dengan harga yang miring. Dan Ibu Hwajung ini adalah kepala wilayah di desa tersebut guys. Akhirnya setelah dijelaskan si mas ganteng, dia pun mau mengontrak tempatnya Ibu Hwajung itu. Setelah tanda tangan kontrak, si Ibu Hwajung ini langsung memberi uang tips kepada si mas ganteng. Lalu si Hae-jin yang tidak peka ini, saat diikuti si mas ganteng dia malah risih. Padahal mas ganteng ini menunggu si Hae-jin untuk memberinya upah atau tips selama dia menawarkan kedua tempat tersebut. Dan kocaknya lagi si mas ganteng ini menunjukkan semua sertifikatnya. Akhirnya si Hae-jin percaya kalau dia itu bisa mengubah interior ruangan yang dia inginkan. Oh, luar biasa banget keahliannya mas ganteng, banyak banget guys. Kemudian si Hae-jin berpamitan kepada sahabatnya. Sahabatnya ini bernama Mi-sun. Si Mi-sun ini bekerja sebagai perawat juga guys. Nah, si Mi-sun ini sangat berat untuk melepaskan kepergian si Hae-jin karena mereka belum pernah berpisah sebelumnya mulai dari SMP guys. Keesokan harinya, saat si Hae-jin ingin memasukkan barangnya ke rumah, para warga dan tetangganya ini sangat antusias dan datang untuk menyapa si Hae-jin. Kemudian malam harinya, si mas ganteng datang lagi untuk memberikan informasi kepada si Hae-jin. Nah, salah satu informasi yang dia beritahukan yaitu kata sandi pintu depan rumahnya si Hae-jin. Mas ganteng ini dengan pedenya bilang kalau dia membuat tanggal lahirnya di pintu rumahnya si Hae-jin. Si Hae-jin sontak langsung merasa merinding guys. Terus si mas ganteng ini juga balik ngeledekin dia. Aduh, kocak banget ini pasangan guys. Keesokan harinya saat si Hae-jin berlari di sepanjang jalan, ketiga nenek ini syok melihat pakaiannya. Menurut mereka pakaiannya si Hae-jin itu sangat tidak cocok untuk dipakai. Wajar aja sih guys, karena kan yang namanya di desa emang kayak gitu. Kemudian si tiga nenek ini menceritakan tentang pakaiannya si Hae-jin kepada si mas ganteng. Lalu si mas ganteng ini seperti membela si Hae-jin. Dan menurut dia pakaian si Hae-jin itu memang wajar dipakai saat berolahraga. Mendengar pendapatnya si mas ganteng ini, ketiga nenek ini akhirnya terdiam. Mereka heran si mas ganteng kenapa malah belain si Hae-jin. Aduh, nenek-nenek. Terus si Bu Hwajung ini mengundang si Hae-jin untuk datang ke acara pesta senior di desa itu. Dia juga menyarankan si Hae-jin untuk memperkenalkan kliniknya di acara pesta tersebut. Nah, si Hae-jin ini datang dengan sangat berat hati karena dia merasa canggung untuk berbaur dengan mereka semua. Terus di sini ada adegan lucu lagi. Si Hae-jin ini dengan pedenya merasa dipoto oleh si mas ganteng, padahal si mas ganteng itu tidak memotonya sama sekali. Kemudian dengan berat hati si Hae-jin memulai berbaur dengan nenek-nenek ini. Nah, ada salah satu nenek yang memberinya makanan. Namun makanan yang dibuat nenek ini tidak langsung dia makan karena dia merasa geli. Setelah nenek itu membuat makanannya, si nenek itu langsung menjilati jarinya. Kemudian warga yang lain juga datang untuk mendekatinya. Dan dengan polosnya dan kurang pekanya si Hae-jin ini, dia malah mengomentari rumah Bu Hwajung yang dia kontrak sekarang. Lalu dia juga berkomentar tentang restoran Bu Hwajung yang sedikit amis. Bahkan dia juga seperti merendahkan toko kelontong yang dimiliki salah satu warga itu guys. Wah, pokoknya dia benar-benar gak bisa banget berbaur di sini guys. Akhirnya semua warga malah pergi meninggalkannya. Dan di sini pun dia masih belum peka kenapa warga ini meninggalkannya.
Lalu ada si pemilik kafe yang datang menyapanya. Si pemilik kafe ini namanya Oyun. Dia dulunya adalah seorang penyanyi. Dan dia juga menceritakan masalahnya yang pernah dibodohi oleh manajernya. Dan di sini sikapnya si Haejin sangat cuek dan tidak ramah banget kepada si pemilik kafe ini, guys. Dan dia juga mengatakan kepada si Mas Ganteng, orang-orang yang di sini tidak memperpedulikan kebersihan lingkungan. Bahkan dia bilang makanan yang dimasak di situ itu tidak higienis. Sifat orang kotanya ini dan kesombongannya malah tidak disukai si Mas Ganteng. Terus si Haejin ini mendapatkan telepon dari sahabatnya. Namun karena di luar berisik, dia akhirnya masuk ke dalam kantor kepala desa ini. Lalu ada salah satu warga yang tidak sengaja menghidupkan mikrofon yang ada di dalam. Akhirnya warga yang di luar ini mendengarkan semua percakapannya si Haejin dengan sahabatnya. Nah, percakapannya ini ternyata menceritakan tentang si pemilik kafe itu. Dia merasa si pemilik kafe itu hanya orang pemalas yang banyak mengeluh. Kemudian saat si Haejin keluar, semua warga melihatnya. Si Mas Ganteng ini langsung mengejar si pemilik kafe untuk menenangkan hatinya. Dan malam harinya si Haejin merasa malu akan perbuatannya tadi. Kemudian si Mas Ganteng yang serabutan ini ternyata juga menjadi seorang kurir. Dia mengantarkan paketnya si Haejin. Lalu si Mas Ganteng ini juga memberi nasihat kepada si Haejin agar tidak menilai orang dari covernya. Si Haejin merasa malu dan kesal saat dinasihati Mas Ganteng ini. Setelah itu, sahabatnya si Haejin ini ternyata datang untuk menemuinya. Dan sahabatnya ini memutuskan akan menjadi perawat di klinik baru si Haejin. Keesokan harinya saat pembukaan klinik tidak ada satupun pasien yang datang. Lalu sorenya mereka pergi berjalan-jalan di desa ini. Ternyata semua warga sudah menceritakan tentang kejelekannya si Haejin. Setelah itu si Haejin pun bercerita kepada sahabatnya masalah yang terjadi sebelumnya. Sahabatnya ini menawarkannya untuk kembali ke kota, tapi sepertinya dia sudah tidak memiliki banyak duit lagi, guys. Kemudian karena dia lagi stres, dia memutuskan untuk berlari di sepanjang desa. Dan dia bertemu dengan si Mas Ganteng ini. Dan si Mas Ganteng ini sangat baik banget, guys. Dia menyampaikan pendapat ketiga nenek itu tentang pakaiannya. Dan dia juga mencoba untuk memahami perasaannya si Haejin. Lalu dia menyemangati si Haejin untuk kembali berbuat baik kepada warga, agar warga mau memaafkan kesalahannya yang kemarin. Dan sebagai permintaan maafnya, dia memberikan kue beras kepada warga ini. Dan sepertinya para warga ini masih belum memaafkannya. Bahkan ada di antara mereka yang menolak untuk diberikan kue beras ini, guys. Lalu karena ingin berbuat baik, dia dengan berat hati menerima dan memelihara landak yang dititipkan oleh kedua anak itu. Dan ternyata guys, si Haejin ini sebenarnya memiliki hati yang sangat hangat. Dia rupanya adalah salah satu donatur di panti asuhan dan di salah satu sekolah yang ada di Afrika. Keesokan harinya, si Mas Ganteng ini menemuinya ke klinik. Dia mengajak si Haejin ini untuk kembali berbuat baik kepada warga. Nah, rupanya si Mas Ganteng ini mengajak dia untuk ikut rapat desa. Dan si Mas Ganteng ini menyuruhnya untuk masuk sendiri ke rapat desa itu, guys. Nah, karena si Haejin merasa takut dan canggung, akhirnya dia mencoba memberanikan diri. Dan semua orang yang ada di rapat desa ini malah heran melihat kedatangannya. 2 menit kemudian si Mas Ganteng ini tiba-tiba datang membawa sekardus makanan. Dan dia sengaja bilang kalau makanan ini adalah pemberian dari si Haejin untuk permintaan maafnya. Baik sekali Mas Gantengnya. Padahal si Haejin tidak menyuruhnya sama sekali. Saat rapat desa selesai, si Mas Ganteng meminta si Haejin untuk mengulurkan tangannya. Momennya kayak momen romantis, tapi ternyata si Mas Ganteng ini malah memberikan si Haejin sebuah bon. Dan menyuruh si Haejin untuk membayar semua makanan yang tadi, guys. Wah, selain pinter, Mas Ganteng ini ternyata lucu banget. Dan si Haejin pun kesal melihat tingkahnya ini. Nah, keesokan harinya ada kegiatan gotong royong di desa ini. Awalnya si Bu Wajung ini datang ke rumah si Haejin untuk mengajaknya. Tapi dia tidak ikut dengan alasan karena kecapean. 5 menit kemudian si Mas Ganteng ini datang meneriakinya. Lalu si Haejin kembali membuat alasannya
Kali ini dia mengatakan kalau dirinya itu sedang demam. Kemudian si Mas Ganteng ini mengeluarkan alat pencek suhu badan. Dan si Hejin pun tidak bisa berkomentar apa-apa lagi. Dengan terpaksa dia mengikuti acara gotong royong ini guys. Keesokan harinya polisi yang ada di desa ini datang untuk memeriksa giginya ke kliniknya si Hejin. Si Hejin dan sahabatnya sangat senang banget guys. Setelah itu juga banyak pasien yang berdatangan. Dan ternyata guys, polisi itu sengaja disuruh si Mas Ganteng untuk menarik perhatiannya para warga agar datang ke kliniknya si Hejin. Si Mas Ganteng ini juga ingin mengajari si pemilik kafe itu membuat sebuah kopi yang enak. Balik lagi ke si Hejin, karena senangnya dia tidak merasakan kecapean di hari itu. Setelah semua pasiennya habis, dia berniat untuk menemui si Mas Ganteng. Dan di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan si pemilik kafe. Akhirnya dia meminta maaf atas kejadian yang kemarin dan dia memuji salah satu album pemilik kafe ini. Akhirnya hubungan mereka kembali rukun guys. Nah, saat si Hejin bertemu dengan si Mas Ganteng, ternyata si Mas Ganteng ini sedang memancing ikan. Lalu si Mas Ganteng ini membantunya untuk naik ke atas. Nah, di sini ada adegan romantisnya guys. Saat dibantu si Mas Ganteng, tiba-tiba si Hejin ini terjatuh. Dan jatuhlah di pelukannya si Mas Ganteng. Wah, udah mulai nih bumbu-bumbu cintanya. Dan di akhir episode ini ada plot twist. Kalau sebenarnya si Hejin ini dengan si Mas Ganteng sudah bertemu saat mereka masih kecil. Dan ternyata neneknya si Mas Ganteng lah yang memoto si Hejin bersama kedua orang tuanya saat di pantai itu. Dan bagaimana keseruannya kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.